Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqami. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al-Basit yang dirahmati oleh Allah, bersyukur pada malam hari ini kita dikaruniai oleh Allah dengan nikmat sehat. Karena sehat itu adalah hari ini itu sangat utama. Nah ya kan? Bapak ibu-ibu yang hari ini kalau dalam keadaan sehat itu adalah nikmat dari Allah. Yang pertama yang harus kita kuatkan adalah iman kita. Berarti iman itu adalah kita harus percaya kepada Allah, segala apa yang Allah berikan, apa itu mudarat, apa itu manfaat, Allah takdirkan itu. Sampai-sampai kalau kita ini sakit, kesandung gitu, padahal itu yang kita gak mengendaki. Itu ketika kita merasakan kaki kita sakit, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian iman. Berarti ngerasa noloro iku Allah, ya Allah, alhamdulillah tasik di kei loro apa? Sikile, nggih ya. Alhamdulillah. Loh, mosok alhamdulillah sak lor kok alhamdulillah gitu. Itu maksudnya adalah kita ini masih percaya kepada Allah. Berarti harus kita jaga daya iman kita. Nah, setelah kita pupuk daya iman kita setiap hari, maka harus ada imun, Pak. Halo? Imun. Imun itu apakah imun setelah imun itu aman gitu ya? Berarti kalau kita ini percaya kepada Allah, hari ini musuh kita yang nggak kelihatan itu Allah datangkan. Jangan kita ini putus asa, tetapi kita harus percaya, iman kepada Allah. Kita hadapi. Maka kita berusaha ada imunnya, Pak. Berarti imun itu adalah bagaimana daya kekuatan tubuh kita. Ya, daya tubuh kita ini harus kita jaga. Jangan kira dengan ujian ini Allah itu memberikan motivasi bagi kita sehingga kita ini selalu menjaga imun kita, kekuatan tubuh kita. Sehingga bendina iku ngombe jeruk lemon kan itu. Teh gitu ya. Terus pokoknya sehat. Sampai-sampai kalau di pondok pesantren yang sudah santrinya kembali, itu ikhtiarnya itu anak itu santri itu setiap hari diminumi air putih sama ditetesi sesuatu itu, Pak, yang daya imunnya supaya kuat. Karena kalau masker ini nggak jamin kadang. Halo? Iya, masker nggak jamin.
Tapi dengan ikhtiar itu anak itu diberi imun, kekuatan, yaitu dengan kekuatan tubuhnya. Sampai hari ini lo sehat kabeh, Pak. Wis pokoknya ikhtiar. Ini ikhtiar ini tawakal kepada Allah. Nah, alhamdulillah hikmahnya adalah kita selalu jaga imun kita, olahraga, makannya teratur. Sing tuwek-tuwek iku ya mangane ditontok sik. Nggih ya. Jenengan enggak angger makan gitu. Jenengan seperti itu sekarang ya. Ya, saiki napa nek Sabtu isuk ambek Minggu, Pak. Akeh sing olahraga. Sing tuwek-tuwek saiki lho. Nginian, Pak. Goes, Pak. Saya lihat di Gedung Maling tadi pagi iku tuwek-tuwek ngono. Gak gawe klambi sing anu, Pak. Yes, biasa. Wis tuwek-tuwek kepingin sehat rek ngono kan gitu. Nah, kalau sudah imunnya itu kita kuatkan, daya kekuatan kita, maka aman, Pak. Halo? Aman kita. Aman karena kita itu iman, imun kita usahakan, kemudian aman. Ya amannya bagaimana kita ini selalu ikhtiar. Nah, ikhtiar menjaga apa itu, mungkin pakai masker kan gitu. Nah, kalau keluar itu pakai masker gitu ya. Nah, kemudian amin. Amin ya robbal alamin gitu. Nah, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan himpunan putusan tarjih, yaitu bagaimana tata cara ibadah kita. Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mari kita bersama-sama tata cara ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau dulu itu tidak tahu gerak ibadah kita, rukuknya, sujudnya, pokoknya melo ae. Tapi ketika kita ini belajar mendengarkan tausiah, akhirnya kita tahu bagaimana syarat sahnya sholat, dijelaskan oleh para nabi, oleh hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kalau kita sholat itu, hikmah tentang keutamaan apa itu sholat itu salah satunya adalah menggugurkan dosa. Sholat itu berkaitan dengan menghapus dosa juga. Ini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Aro'aitum lau anna nahron bibabin ahadikum bi yaghtasil minhu kulla yaumin. Kata Nabi itu, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu itu ada sungai, ya, ada sungai lalu engkau mandi sehari 5 kali, ya gitu. Kemudian pertanyaannya, hal yabqa minad daronihi syai'un, apakah tersisa kotoran di badannya? Berarti 5 kali kita bersihkan. Berarti kata Nabi, para sahabat menjawab, la yabqa min darinihi syai'un, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Berarti kalau kita ini kotor, mandi. Kalau tangan kita kotor, kita mencuci tangan. Padahal orang Islam itu kan selalu bersih. Berarti sebelum ada corona itu datang, sebenarnya kita sudah mencuci tangan kita. Kalau kita makan, kita harus mencuci tangan dengan pakai tangan kanan gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, motivasi kita itu untuk sholat adalah bagaimana kita ini sholat 5 waktu itu seperti kita mandi 5 kali gitu. Nah, mudah-mudahan pembahasan tentang tata cara sholat itu kita lebih mendalam, lebih mengetahui secara jelas gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin sudah sampai syarat sahnya sholat itu yang pertama
sudah masuk waktunya. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat ini sudah saya sampaikan, sehingga pakaian yang dikatakan menutup aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai lutut. Tapi kalau kita sholat itu cuma menutup pusar sampai lutut tok, ya gak pantas, Pak. Nah, sedangkan kalau perempuan wanita itu kecuali muka dan telapak tangan, itu ya, yang kelihatan, semuanya tertutup. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum syarat yang ketiga, yaitu tentang suci dari najis dan hadas kecil dan hadas besar. Nah, sebelum saya menyampaikan ini, saya ingin menyampaikan lebih jelasnya. Para ulama sepakat bahwa batas aurat itu laki-laki yang wajib ditutupi adalah pusar atau sampai lutut. Itu disepakati. Tapi harus kita dengan yang baik gitu. Maksud saya adalah bagaimana kita ini berpakaian yang pantas, yang bisa kita buat sholat, ya, adabnya itu. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga, suci dari najis dan hadas kecil dan hadas besar. Dasar tentang suci dan hadas sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh jamaah, ya, dari Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yakbalu, Allah tidak akan menerima Allahu Allah sholat bi ghairi tahurin, kalau tanpa bersuci. Berarti sholat itu tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak bersuci. La yakbalullahu sholatan bi ghairi tahurin, Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci. Wala sodakotan min hululin, dan tidak akan menerima sodakoh dari hasil kejahatan. Wala sodakotan, sodakoh tidak akan diterima min hululin, orang yang hasil dari kejahatan, korupsi. Berarti hasil korupsi itu tidak akan diterima. Apanya, Pak? Sodakohnya. Sketoe ngengkai fakir miskin, tapi hasilnya hasil kejahatan. Nah, ini hadis riwayat jamaah. Dasar tentang kesucian badan atau pakaian, kemudian tempat sholat dari najis dan aroma yang mengganggu, Pak. Aroma yang mengganggu. Bisa jadi kalau di sekitar kita, sekitar masjid misalkan, itu ada sesuatu yang mengganggu, itu juga bisa jadi, ya, mengganggu, aroma yang mengganggu. Salah satunya adalah, ya, kita bangun tidur itu kita harus menggosok gigi. Biasanya kalau enggak bau dari mulut kita, itu langsung kita itu habis tidur kemudian kita langsung wudhu, kan masih ada tersisa itu. Nah, biasanya itu kalau itu ada bau yang mengganggu, itu bisa jadi orang sholat di sebelahnya nggak tenang, Pak. Walaupun dia itu nggak gitu, enggak. Kan gitu, Pak. Nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Banyak diceritakan dalam hadis Nabi SAW, sehingga jumhur ulama kecuali Malikiyah itu berpendapat bahwa mensucikan ketiganya adalah wajib. Ketiganya itu apa? Badan, pakaian,
tempat, gitu ya. Kalau baju itu ini 1 minggu dipakai terus, Pak, pasti bau. Tapi ada yang dianggap wali, Pak, rono ngaji, kalau ini ngaji, kadang nong Jakarta melok, Pak, berarti walinya itu rokokan ya, Pak, kan gitu. Kelambine itu pancet ae gitu, dianggap wali, Pak. Berarti lah wali itu bagaimana? Itu masih diagung-agungkan hal seperti itu. Yang kata wong aneh itu wali kok. Padahal bajunya nggak pernah dicuci gitu. Ya, ya Allah alam bisawab. Ya, berarti ketiga tempat itu harus suci, wajib itu. Dan mereka memasukkannya dalam syarat sahnya sholat. Berarti ketiga tempat itu, 1 badan, 2 pakaian, 3 tempat. Ini termasuk yang harus diperhatikan adalah menghindari aroma. Di aroma bau badan yang atau badan yang memang belum mandi itu kan kelihatan, Pak. Mari kerja duhur, Pak, habis kerja gitu, kemudian nggak bawa pakaian sholat, Pak. Dia kerja itu ya pakaian itu, kemudian dia wudhu, kemudian sholat, rasanya bagaimana? Nah, seharusnya kemana-mana orang pekerja itu bawa pakaian khusus untuk sholat, sehingga tidak mengganggu bau pakaiannya, ya kan gitu, Pak. Makanya kalau orang-orang dulu itu saya dipeseni gitu, kemana-mana harus membawa pakaian sholat gitu. Biasanya tuh anak-anak anak muda itu, anak-anak muda itu kemana-mana itu ya celonone iku, kelambine iku digawe sholat gitu, Pak. Maka biasanya nang dindi nggawa sarung, nggawa klambi digawe sholat, nek wayahe sholat mampir. Nah gitu. Berarti kita hindari, kita perhatikan bau badan. Yang kedua, mulut. Bau mulut yang menusuk hidung, Mbak. Menusuk hidung itu gimana ya? Berarti bau mulut yang menusuk hidung itu bau, Pak. Makanya kalau ada siwak itu, nah ya, siwak itu mungkin kayu ya. Kalau yang biasanya sunnah itu pakai kemana-mana itu pakai siwak, berarti itu menghindari bau dari mulut itu. Nah, kalau yang ngetren sekarang adalah yang teknologi itu adalah sikat, ada odolnya. Odol itu macam-macam, Pak. Baunya itu seger, kadang jeruk, apa mana, Pak? Wis macam-macam lah gitu ya. Nah, apakah boleh kita itu pakai sikat, kemudian sikat gigi, kemudian pakai odol? Boleh, itu mau modern itu. Kalau yang kepingin seperti Nabi Muhammad SAW ya pakai siwak itu. Kemana-mana di apa itu, disak gitu. Apakah boleh? Boleh. Tapi kita terbiasa dengan sikat gigi ya sikat gigi. Maka alangkah baiknya itu setiap mau sholat maka kita harus menjaga bau mulut kita, ya kan? Ya, bau mulut kita. Kemudian karena Rasulullah itu melarang datang mendekati masjid bagi yang baru saja mengkonsumsi bawang putih, ya kan? Berarti Nabi itu melarang mengkonsumsi mendekati masjid bagi yang baru saja mengkonsumsi bawang putih. Bawang putih itu manfaatnya besar, tetapi baunya luar biasa gitu. Apa meneh pete jengkol gitu ya, apalagi baunya menyengat, Pak, itu, Pak, perlu sikatan ya, tak? Bawang merah ya namanya wal basol ya, semacam pete lah, Pak.
pete, jengkol, tembakau gitu. Nah, tembakau itu rokokan berarti Pak ya. Berarti kalau orang yang merokok itu kan tembakau yang dihisap itu. Berarti kalau orang yang masih ahli hisap gitu, yang masih merokok, itu pasti bau Pak. Mesti mulutnya bau. Nafasnya itu gitu Pak. Jenengan kalau lihat, kalau jajar kanu, bukan berarti jenengan jangan iku ya apa gak jangan ya. Pokoknya harus sabar, jangan jangan dicemooh gitu. Memang belum bisa menghilangkan rokok gitu. Karena rokok hukumnya apa Pak? Aslinya hukumnya makruh. Ya, haram itu karena korenahnya itu bahaya. Ya, bahaya. Tetapi para ulama fuqaha masih mengatakan bahwasanya rokok itu masih makruh. Aslinya makruh. Yang jadi haram itu karena berbahaya. Nah, kalau PP Muhammadiyah sudah mengharamkan Pak, sudah mengharamkan, tapi banyak yang masih rokokan gitu. Nah aku gak rokokan gak enak Ustaz, aku rokokan yo sehat kan gitu. Ngono Pak, ya Pak, yo. Oh, rokokan mati, gak rokokan mati gitu. Yang penting kan kita itu apa? Jangan membunuh diri kita sendiri, kan gitu. Padahal rokokan itu apa? Gambare itu apa Pak? Jantung, apa janin kan ya, nggak boleh. Nek sing nganu paru-paru gitu. Lho ngono iku lho Pak. Rokokan Pak. Ya sudahlah, itu adalah pilihan. Yang penting salah satunya ada tembakau. Karena aromanya itu mengganggu jamaah lain. Tapi jangan sampai kalau ada yang rokokan berjamaah, jangan diusir Pak, ya. Halo, jangan diusir, ya. Nah, hukum mengkonsumsi makanan ini tidak haram, karena Rasul pun membolehkannya untuk dimakan. Tapi makruh bagi orang yang akan bergabung dalam sholat jamaah hingga hilang baunya, sampai seperti itu Nabi. Inilah sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk bersiwak, gitu. Yaitu sikat gigi, memakai wangi-wangian. Nah, pakai wangi-wangian Pak. Kalau biasanya kalau bau mulutnya nggak hilang-hilang Pak, ono semprotane mulut kan ada Pak ya? Iya. Ada Pak ya? Ada. Saking kita ini menjaga bagaimana ketika kita menghadap kepada Allah, sholat menghadap kepada Allah, orang yang di samping kita itu menikmati Pak. Coba jenengan Allahu Akbar, khusuk Pak. Gitu khusuk-khusuk no juga khusuk ae. Lah yo opo? Iki kalau gak sikatan ngono. Perasaan jenengan, walaupun gak diomongno itu perasaan seperti itu. Ada Pak, pernah? Iya pernah. Ya enggak apa sering malah ya. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana tentang hadas, pengertian hadas. Karena kalau di sini di himpunan tarjih itu masih dalam tidak secara rinci apa itu hadas dan najis. Nah, alangkah baiknya saya akan menyampaikan apa itu pengertian hadas dan apa pengertian najis. Najis itu adalah sesuatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah, ya Pak ya, yang dituntut harus dalam keadaan suci, namanya najis. Hadas berarti sesuatu peristiwa, ya hadas itu ya suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran, secara istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang, namanya hadas, sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Makanya kalau kita nggak mengetahui tentang kriteria pengertian hadas dan najis, kan ada najis mughaladhah, ada yang mukhafafah gitu Pak ya.
ada airnya itu bagaimana kan gitu kan. Nah, najis itu dibagi menjadi 3 supaya kita tahu. Karena di sini tidak dijelaskan secara rinci di HPT. Yang pertama itu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan, Pak. Yaitu air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun. Kalau sudah umur 2 tahun, maka itu adalah najis mukhaffafah. Dan belum pernah makan sesuatu. Jadi belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Namanya apa? ASI. Nah, cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan aja. Memercikkan air di atas benda yang terkena najis, meskipun tidak nggak sampai mengalir lah. Dipercikkan aja. Gitu. Nah, ini biasanya itu air kencing bayi laki-laki umur 2 tahun. Berarti kalau lebih dari 2 tahun berarti kan sudah najis yang selanjutnya. Itu yang pertama, najis yang mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Mutawasitoh itu yang tengah-tengah gitu, yaitu sedang. Yaitu selain najis tersebut adalah misalnya segala kotoran yang keluar dari 2 pintu dubur, ya, 2 pintu. Manusia dan binatang najis mutawasitoh ini menjadi 2. Ya, ada namanya najis hukmi ya, yaitu najis yang kita yakini ada, tetapi tidak nampak terlihat, ya, tidak lihat gitu, baik zat maupun sifatnya. Ya, misalkan air kencing yang sudah kering, itu mutawasitoh. Air kencing yang sudah kering, tapi bukan bayi loh ya, yang lebih dari 2 tahun, tapi sudah kering. Cara mensucikannya cukup mengalirkan air di atas benda yang terkena najis itu. Berarti mensucikannya cukup dengan mengalirkan air itu, ya, disiram di atas benda yang terkena najis. Itu yang mutawasitoh, ya. Kemudian ada najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zatnya, sifatnya, berarti warnanya masih ada, Pak, baunya, rasanya. Nah, cara mensucikannya ada dihilangkan, kemudian dibasuh sama zatnya, rasanya, warna, baunya hilang. Ya dikai sabun, Pak, ya. Ya kan gitu, Pak. Ya apa warnanya hilang, kemudian baunya hilang gitu. Nah, itu namanya najis apa itu ainiyah, yang mutawasitoh, yang tengah-tengah. Yang ketiga adalah najis mughaladhah, ya, yang berat ini. Contoh najis anjing dan babi. Cara mensucikannya, ya, barang yang terkena najis binatang yaitu dibasuh 7 kali, dan salah satu diantaranya dengan air yang tercampur dengan tanah gitu. Nah, saya kemarin mendapatkan penjelasan di bwm.com itu pernah diblokir kemarin, itu keblokir, Pak, karena berita-beritanya itu kan yang terkini, bagus itu. Saya bwm.com itu adalah berita yang melalui FB, itu bagus-bagus. Nah, saya mendapatkan penjelasan itu tentang bagaimana jilatan anjing, ya, jilatan anjing, hukum jilatan anjing. Nah, di sini menarik, kemudian di situ bagus pembahasannya. Jilatan anjing itu bolehkah disucikan dengan sabun? Kan gitu, Pak. Untuk menjawab ini bisa menempuh beberapa metode, yaitu hadisnya, hukum aslinya, kemudian
pendekatan simantiknya. Nah, ini dibahas ada sebuah hadis yang menerangkan perintah mencuci bejana dari jilatan binatang selain anjing. Hadis tersebut adalah an Abi Hurairah idza walaghal hiru husila marrotan. Apabila kucing menjilati satu barang, kucing Pak, kucing ini ya, kucing, maka dicuci sebanyak 1 kali. Ya, an Abi Hurairah idza walagha al hiru husilah gitu ya, husila marotan, berarti dicuci sekali. Apabila kucing menjilati satu barang, maka dicuci sebanyak 1 kali. Hadis riwayat Abu Dawud, Daruqutni. Hadis ini berkualitas sahih, Pak. Ini kucing ini. Jenengan punya kucing di rumah? Oh, tetangga saya itu punya kucing itu sampai 15 ya. Ini ternak atau memang tapi kucingnya api-api, Pak. Api-api itu. Sing arek cilik-cilik itu seneng ana kucing, Pak. Lah kalau ada tempat yang dijilati, maka caranya adalah dicuci sebanyak 1 kali gitu. Sing sakno iku ngene, Pak. Ada tempat makanan, apalagi makanan tidak ditutupi gitu ya, kemudian dijilati kucing, jenengan rasanya bagaimana? Mau makan atau diteruskan makannya? Ya apa sih? Ya kita kan nggak mau meneruskan makan itu. Kalau nggak tahu, ya makan. Kalau tahu, mau makan tidak, Pak? Nah, nggak mungkin, Anda. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita itu mau tidur, ya, maka kita harus perhatikan tempat makanan itu harus ditutupi semuanya, gelas, piring gitu, itu diusahakan tertutup dan makanan itu tertutup. Kan boleh jadi nanti malam hari ada sesuatu binatang yang masuk di tempat makanan kita, maka itu timbul penyakit. Ternyata hadis Nabi itu ada. Hadis Nabi Muhammad SAW, kalau ada tempat makanan itu harus ditutup. Ada gelas yang masih tidak tengkurap gitu, maka bisa jadi itu ada binatang atau yang lewat, kan gitu, Pak. Makanya saya bilang ke istri sama anak-anak, jangan sampai tempat makanan atau minuman itu yang tergeletak, yang tanpa tutupnya, atau makanan yang tidak tertutup, maka saya tidak akan makan. Saya bilang gitu, harus ditutupi. Kadang mari maam gak ditutupi. Kucing ono gak roh, Pak. Lah itulah timbulnya penyakit. Nah, makanya kita harus, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan. Ya. Hadis yang ini berkualitas sahih. Namun sayangnya bukan hadis marfu, bersumber dari Nabi, melainkan mauquf, perkataan Abu Hurairah, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Nah, ada yang mengatakan gitu. Dalam manhaj yang dipegangi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah terdapat kaidah gini: al mauqufu al mujarradu la yuhtaju bihi. Hadis mauquf murni tidak bisa dijadikan hujah. Ini menurut hadis tarjih, ya. Selain itu, ini hadis di atas memang tidak menerangkan perintah mencuci bejana bekas jilatan kucing sebanyak 7 kali, dan perintah menggunakan tanah, sehingga tanpa adanya keterangan dari Abu Hurairah pun kita pasti mencuci bejana itu, pasti mencuci bejana, atau barang kita terkena jilatan hewan apa saja. Nah, dalil mencuci jilatan anjing tidak ditemukan dalil yang lain menerangkan tentang keharusan mencuci bejana dengan tanah dan sebanyak 7 kali dari hewan selain anjing. Sehingga di sini berlakulah kaidah fikih bahwa sepanjang tidak ada dalil atau keterangan khusus, maka kita tidak perlu memberikan perlakuan khusus terhadap
barang atau bejana yang terkena jilatan hewan selain anjing. Ya, al aslu fil asya'i al ibahah illa ma dalla dalilu ala tahrimihi. Segala sesuatu adalah boleh kecuali yang telah ditunjukkan keharamannya oleh dalil. Nah, hadis ini Rasulullah menggunakan redaksi idza. Dalam bahasa Indonesia adalah apabila. Apabila, Pak. Para ilmu usul fikih kata idza dimasukkan ke dalam pasal mafhum syarat. Berarti pasal ini berlaku kaidah bahwa perintah yang di dalam terdapat idza hanya bisa dilakukan jika syarat tersebut sudah terpenuhi. Ya boleh ya. Maka karena itu bejana saudara terkena jilatan binatang lain tidaklah wajib dilakukan penanganannya serupa seperti ketika terkena jilatan anjing. Ya enggak harus seperti anjing gitu pakai tanah gitu, enggak harus 7 kali gitu. Maka ya sekali aja lah pakai sabun gitu, Pak. Ya, inilah kaidah hukum jilatan anjing. Nah, ini saya dapat kategori pertama dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila anjing minum dari bejana salah seorang di antara kamu sekalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Kalau anjing 7 kali, Pak ya. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian apabila anjing minum dari bejana salah seorang di antara kamu sekalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Jelas ini, Pak. Tapi kalau jilatan selain anjing, misalnya kucing, bos apa gitu, jangan pakai tanah 7 kali apalagi gitu, berlebihan gitu. Nah, itu intinya Rasulullah bersabda, apabila anjing menjilati bejana salah seorang di antara kamu, siramlah dengan air, cucilah sebanyak 7 kali. Nah, ini jelas. Nah, ini adalah najis, Pak. Najis apa? Mughaladoh. Ya, mughaladoh. Ya. Kemudian sekarang hadas, ya. Hadas itu adalah tidak suci atau keadaan badan tidak suci, jadi tidak boleh sholat. Kalau badannya belum bersih, tempatnya belum bersih, maka jangan sampai kita ditempati sholat. Adapun menurut Islam hadis, keadaan badan yang tidak suci atau kotor dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, atau tayamum. Nah, itu. Dengan demikian, kondisi seperti ini dilarang tidak sah untuk mengerjakan ibadah yang menuntut keadaan badan bersih dari hadas najis seperti sholat, tawaf, dan iktikaf. Nah, ini perlu dipahami. Sekarang macam hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Beda dengan najis tadi. Kalau hadas kecil, menurut istilah syara adalah sesuatu kotoran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, yang berada pada anggota wudhu, yang melakukan sholat atau amal ibadah seumpama sholat, selama tidak diberi kelonggaran oleh syarak, hadis kecil ini tidak akan terhapus melainkan dengan apa? Mengambil wudhu yang sah. Selama seseorang itu dapat mengekalkan wudhunya, maksudnya mengekalkan wudhunya itu gini, Pak. Berarti ketika dia pagi hari jaga wudhunya, Pak, masih sampai siang gitu, Pak, dia bisa menjaga wudhu, gurung ngentut, Pak, langsung sholat duhur boleh, ya. Gampangannya itu mengekalkan wudhunya. Maka selama ia bersih dari hadas kecil, boleh kita melakukan sholat, ya. Sebabnya dinamakan hadas kecil ialah karena kawasan yang didiami oleh hadas kecil sekedar anggota wudhunya saja, ya, mengeluarkan suatu dari dubur atau kubulnya yang berupa buang air kecil. Seperti apa tadi, Pak?
Buang air kecil itu ya pipis ya. Nah, itu kalau sudah itu kan hadas kecil. Kemudian atau buang air besar. Penegasan didasarkan pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian mengeluarkan angin busuk ketentut, Pak. Itu juga hadas apa? Hadas kecil. Nah, kalau kita ini menahan kentut itu juga makruh, Pak. Misalkan jenengan itu eman rek gak jamaah salat jamaah 27 derajat gitu. Lah kan kok iku wis mules, Pak. Mules tapi iso ditahan. Kemudian salat. Nah, dipakai salat jenengan tenang tanda untuk menahan kentut. Berarti kalau orang menahan kentut di dalam hadis itu adalah hukumnya makruh. Sekalian jenengan keluar gitu, wudu lagi gitu. Kan gitu, Pak. Lebih baik karena pencernaan kita kadang itu bermasalah, Pak. Bolak-balik itu ngentut aja. Berarti kalau ngentut berarti diperiksa no, Pak. Ya kan? Biasanya itu perut kita ini kembung, ya. Ngombe es aja. Gitu. Ya, itu salah satunya. Kemudian mengeluarkan madhi atau wadi. Penegasan ini didasarkan hadis yang menyatakan harus berwudu karena kata Ibnu Abbas mengenai mani diwajibkan mandi. Kalau mani itu mandi. Adapun madhi, wadi, hendaklah engkau basuh kemaluanmu atau sekitarnya, kemudian berwudulah sebagai wudumu untuk sholat. Insya Allah kalau perempuan itu bukan haid, itu biasanya warnanya kelihatan, Pak. Kalau warna merah gitu kan, insya Allah kapan-kapan nanti saya sampaikan perincian bagaimana madhi kemudian haid gitu ya. Sehingga kadang itu saya ditanya oleh ibu-ibu itu sudah haid kemudian ternyata masih keluar, kan ada hitungannya, Pak. Nah, ada hitungannya, kok masih keluar, ternyata warnanya berbeda, hitam, itu namanya madhi. Berarti wudhu saja kemudian sholat. Insya Allah kita bahas lebih detail tentang hadas kecil dan hadas besar. Mudah-mudahan untuk lebih jelasnya nanti kita ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang kriteria madhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan. Kita harus membahas secara detail agar supaya kita ini tata cara sholat kita, najis dan hadas itu lebih jelas gitu. Nah, insya Allah kita lanjutkan waktu dan gelombang yang sama gitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.